Kita tidak tahu bahwa hidup ini ke depan seperti apa ya. Yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ya, yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita semua malam hari ini akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya, sebuah renungan yang sangat indah di malam hari ini. Haleluya, dalam sorotan tema kita ya, yang diangkat pada malam hari ini. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat ya. Tema kita malam ini adalah haleluya. Ada komitmen sama dengan nyata pertolongan Tuhan. Jadi sebagaimana tadi undangan sudah saya kirimkan ya, pertolongan Tuhan di dalam komitmen ya. Itu undangannya, tapi di dalam yang kita bicarakan malam ini ada komitmen itu sama dengan nyata pertolongan Tuhan, saudaraku. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita dulu di malam hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat ke 2 Tawarik 16 ayat 9. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Amin. Nah, saudara-saudara lihat ya, ini sebuah peringatan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, betapa pentingnya itu komitmen ya, saudaraku. Komitmen itu sebuah keputusan hati untuk mau benar-benar untuk tetap melakukan apa yang Tuhan minta kita melakukannya. Dan Alkitab berkata, saudaraku, dengan tegas, dengan sangat keras, saudaraku ya, untuk semua kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saudaraku. Kita semua ditugaskan untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara-saudaraku, ini dalam tulisan Paulus ya, benar-benar keras sekali. Terkutuklah orang yang lalai di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ingat suatu hari ketika Tuhan memberikan sebuah sebuah petunjuk kepada saya, ada dua hal yang saya harus ambil keputusan, saudaraku. Ya, dua-dua ini datang di dalam kehidupan saya, saudaraku. Ya, itu era sekitar tahun 89 mau masuk ke tahun 90, saudaraku. Ya. Dan pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Ya, karena waktu itu ada dua tawaran, saudaraku. Satu tawaran dari kantor pemerintah, dan karena waktu itu kami ada punya family yang memang dia punya kedudukan di kantor tersebut ya, kantor pemerintahan di kantor gubernur, dan memang itu merupakan jatah dari setiap pegawai yang dia hendak pensiun, dia harus mencari untuk penggantinya. Jadi paling tidak dia ambil dari kalangan keluarga dekat dulu. Sehari itu memang dia sudah datang ke rumah kami untuk minta semua dokumen-dokumen, berkas, ijazah, akte kelahiran segala macam disiapkan ya. Dan saya sudah siapkan itu satu-satu. Dan waktu itu memang satu keputusan juga bahwa memang kami dari keluarga ini ya, keluarga dari polisi, dan memang saya rindu sekali untuk bisa masuk di dalam jajaran tersebut untuk menjadi seorang polisi, saudaraku. Dan memang pada waktu itu memang belum sempat ikut tes di bagian kepolisian, tapi ada tawaran dari kantor gubernur untuk bisa jadi pegawai. Dan itu sudah bisa dipastikan ya, 99% itu bisa masuk di situ. Namun Bapak Ibu sekalian, dari satu sisi dari kantor pelayanan saudara ya, itu di Jakarta, karena ini badan misi internasional, mereka mengirimkan surat kepada saya bahwa ini sekarang ada permintaan untuk pelayanan sebagai misionari. Dan waktu itu memang di Asia itu untuk penerimaannya seleksinya begitu ketat sekali, saudara.
Tapi yang herannya dari sekian banyak pelamar yang melamar di Badan Misi Internasional itu, saudaraku, ya. Ini saya punya lawan-lawan yang masuk ke situ orang-orang hebat, yang mereka semua latar belakang sarjana pintar bahasa Inggris, sementara saya ini bahasa Inggrisnya minim sekali, saudaraku. Bukan cuma nol, tapi minus. Saudara kasih Tuhan, tapi waktu itu, saudaraku, aneh, saudaraku. Sambil saya menanti yang dari kantor gubernur ini mengirimkan surat jawaban, saya berdoa, Tuhan, mana yang pertama kali mengirimkan balasan surat jawaban datang ke rumah kami? Nah, itu saya tahu adalah keputusan Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, pada saat itu saya dapat surat ternyata dari kantor Dulos di Jakarta. Mereka kirim surat bahwa John diterima menjadi seorang misionari yang melayani antara bangsa-bangsa untuk misi internasional. Dan pada waktu itu saya masih bertanya, apakah ini benar Tuhan? Ini Tuhan mau saya melayani Tuhan. Saudara, dan ini membuat saya sampai hari ini kenapa saya punya komitmen untuk melayani Tuhan. Saya mau tunjukkannya kepada saudara-saudara sekalian supaya Anda ingat ini baik-baik, ya. Ulangan pasal 28, ini dia, saudaraku. Ulangan pasal 28 di ayatnya yang ke-47. Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa betul Tuhan mau saya melayani Tuhan? Tunjukkan ayatnya. Oh, waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan tunjukkan ayatnya, Ulangan 28, ayat yang ke-47 dan 48. Nah, kalau kita lihat Ulangan 28 ini isinya tentang berkat dan kutuk. Kalau kita taat pada Tuhan, kita dapat berkat. Tapi kalau kita tidak taat pada Tuhan, kita dapat kutuk, saudaraku. Jadi membuat saya takut sekali, saudaraku. Takut bukan karena apa, tapi karena benar-benar Tuhan langsung mempertegas, memperjelas akan panggilan Tuhan di situ. Saudara lihat ya, judulnya peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Ini sebuah peringatan Tuhan bagi orang Israel sebelum mereka dibuang ke Babel, saudara-saudaraku ya. Dibuang ke Babel itu harus sekitar 70 tahun di sana. Mari kita lihat, saudaraku. Ulangan 28 ayat 47 berkata, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan sukacita. Artinya tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan dengan sukacita itu apa? Berat hati, masih ogah-ogahan, apa yang terjadi? Dan gembira hati, walaupun apa? Kelimpahan akan segala-galanya. Nah, ini dia, mengerikan sekali. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Apa yang terjadi? Ia akan membebankan kuk ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Oh, saudara, ketika saya dapat jawaban Tuhan dari Ulangan 28, ayat yang ke-47 ini, sampai 48, oke, saya bilang kepada orang tua, oke, sudah, saya melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan, saya ambil keputusan, oke, saya akan berangkat ke Jakarta. Saudara kasih Tuhan, dan hari di mana saya berangkat ke Jakarta, itu pertama kali saya naik pesawat, saudara. Ya, saya naik pesawat ke Jakarta itu persis tanggal 12 Oktober. Itu di hari ulang tahun saya, itu satu hadiah spesial bagi saya, saudaraku. Ketika saya naik pesawat, saudara, saya meneteskan air mata, saya bilang, Tuhan terima kasih, ini sebuah hadiah yang terindah, saudaraku. Ya, sampai di Jakarta, teman-teman sudah menyambut saya, dan saya tinggal di kantor perwakilan Jakarta di daerah saudaraku ya, di satu perumahan di situ, dan akhirnya berapa hari kemudian saya berangkat ke Singapura. Berangkat ke Singapura, bergabung dengan Badan Misi OM lewat misi laut ya, kapal Dulos, dan teman-teman dari berbagai negara mereka sambut kedatangan saya begitu indah sekali ya. Dan saya dikontrak 2 tahun keliling dunia. Ternyata belum sampai keliling dunia, itu pun masih di Asia. Di Asia, benua Asia pun belum semua negara yang saya kunjungi. Baru 3, saudaraku. Pertama Singapura, kemudian Thailand, kemudian negara ketiga Malaysia. Wah, di negara Malaysia, negara ketiga ini, saya mengalami musibah kecelakaan, saudaraku. Dalam keadaan sudah dibawa ke rumah sakit,
Tidak ada lagi harapan, dokter sudah angkat tangan, tidak ada lagi harapan saya hidup, kalaupun saya hidup saya akan cacat. Ya, namanya cacat karena kaki sudah patah, nggak bisa jalan alias lumpuh. Dan kemudian kalaupun saya hidup tidak akan normal, pikiran tidak akan waras, saudaraku. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan sembuhkan saya, saudaraku. Sampai dokter pun kaget, dokter heran, saudaraku. Dan dokter memberikan surat rekomendasi. Dia menyatakan bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Itu di rumah sakit Queen Elizabeth Hospital, ya. Saya lihat di Google, rumah sakit itu masih ada sampai hari ini. Saudaraku, jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar tema ini. Ada komitmen itu sama dengan nyata pertolongan Tuhan. Kalau engkau punya komitmen kepada Tuhan, maka sudah dipastikan pertolongan Tuhan akan ada di dalamnya. Ya, perhatikan ayat ini berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Pertanyaannya, siapa yang diam di bumi? Saudara dan saya sebagai manusia, betul? Kemudian ada makhluk-makhluk yang lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan, ya, saudaraku. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Anda lihat ada kata komitmen di sini? Ada. Di mana kata komitmennya? Yaitu orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang bersungguh-sungguh hati, yaitu orang yang punya komitmen. Maka saya percaya komitmen dia kepada Tuhan, itu membuahkan hasilnya pertolongan Tuhan segera tiba bagi dia. Katakan amin, ya. Saudaraku, tapi Tuhan bilang dengan keras di sini, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang engkau ini akan mengalami peperangan. Siapa yang berlaku bodoh? Orang yang tidak punya komitmen, orang yang seenaknya, ya, orang yang meremehkan pekerjaan Tuhan, orang yang mengabaikan akan panggilannya, tugas-tugasnya. Itu namanya bodoh. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang ini. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Orang ngalami peperangan itu enak apa enggak? Enggak enak. Tidur enggak bisa, makan enggak bisa, menikmati, tidur dengan ketakutan dalam keadaan ancaman. Nah, itulah orang-orang yang, saudaraku, mereka tidak punya komitmen dalam kehidupan ini sehingga tidak ada perlindungan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan ya. Kalau saja Anda serius dengan pribadi Tuhan, maka Tuhan Yesus juga menjadi lebih serius lagi dengan dirimu. Amin, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting, komitmen penting. Kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi dengan dirimu. Ya, seberapa besar komitmen Anda pada Tuhan Yesus, itulah yang menentukan, saudaraku ya. Itulah yang menentukan Anda dapatkan apa, saudaraku? Dapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara malam ini yang rindu sekali memiliki pertolongan dari Tuhan, yang mau mendapat pertolongan dari Tuhan? Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu, jangan engkau sia-siakan ya komitmenmu dengan Tuhan. Ambil keputusan, berkomitmen. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Saudaraku, kenapa sampai hari ini saya tetap punya komitmen demikian? Karena saudara berdasarkan ayat tadi itu ya, sebuah teguran Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 47 48, saudaraku. Saya benar-benar dalam keadaan takut ya. Tuhan akan suruh musuh akan datang dan membuat saya akan tertindas dalam kekuasaan musuh. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur sekali ketika saya diberi kesempatan bisa melayani Tuhan, ini satu anugerah Tuhan. Ya, saudara, mari kita akan lihat tentang hal ini, saudaraku. Ada komitmen nyata pertolongan Tuhan. Dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 30 ya. Dari ayat-ayat tersebut Bapak Ibu, tentu kita akan mendapati di sini saudara-saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui komitmen. Ada komitmen itu sama dengan nyata pertolongan Tuhan ya. Kalau benar-benar di hati saudara punya komitmen, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu semakin dekat dengan saudara ya.
Dan sebaliknya kalau engkau tidak punya komitmen dengan Tuhan, maka disitulah saudaraku, engkau jauh dari pertolongan Tuhan. Mari kita lihat siapa orang yang mengerti ini saudaraku, yang mengetahui ada komitmen itu sama dengan nyata pertolongan Tuhan. Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang berkomitmen. Berkomitmen bagaimana? Ini dia. Ciri-cirinya yang pertama ya. Yang pertama, dia adalah orang yang tetap. Tetap apa saudara-saudaraku? Tetap bersama-sama dengan murid-muridnya di Yerusalem. Nah, Yerusalem itu sama dengan kota damai ya. Disebut sebagai kota damai. Yerusalem dari kata Shalom atau Salem, yaitu damai saudaraku ya. Dan mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 28. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah mengikutinya, saudara-saudaraku, bagaimana Saulus yang seorang tadinya teroris, seorang penganiaya jemaat Tuhan, seorang yang menentang akan murid-murid Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dibunuh, dimasukkan dalam penjara, itu Saulus dulu. Setelah dia bertobat, saudaraku, dilayani, didoakan, dibaptis, dia mulai menyadari, saudaraku. Dan dia ambil keputusan, dia punya komitmen untuk melayani Tuhan. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Ya, seperti sebelumnya, ketika itu dia masih selaku mempunyai sebuah hati yang berkobar-kobar untuk apa? Menangkap orang-orang percaya, pengikut-pengikut jalan Tuhan, murid-murid Yesus ditangkap, dimasukkan dalam penjara, kemudian dia aniaya, dia sesat, bahkan dia ingin bunuh mereka. Tapi sejak dia bertobat, hidupnya berubah 180 derajat ya. Sehingga di sini dia punya komitmen. Komitmen yang pertama adalah tetap bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi inilah Paulus, meskipun pada waktu itu ada yang masih meragukan dia, tapi ada yang sudah bisa menerima dia, saudaraku ya. Jadi ini dia, Bapak Ibu, komitmen yang pertama bernama tetap bersama-sama dengan murid-muridnya di Yerusalem. Amin. Saudaraku, saya juga berkomitmen dengan saudara sekalian. Saya akan tetap bersama dengan Anda. Doakan saya terus untuk terus melayani saudara dengan firman Tuhan, memberi saudara firman supaya saudara iman bertumbuh ya. Karena itu saya percaya ketika kita punya komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan pemimpin, komitmen kita satu dengan yang lain tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang paksa, maka saya percaya Bapak Ibu, di mana ada komitmen, di situ nyata pertolongan Tuhan. Bilang amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, selaku. Ada kata komitmen yang kedua, yaitu tetap. Tetap apa, selaku? Tetap berbicara. Tetap berbicara dan bersoal jawab tentang apa? Kitab suci dengan umat beragama. Nah, umat beragama ini siapa? Yaitu umat beragama Yahudi. So, kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 28. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Amin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Paulus yang tadinya bernama Saulus, dia ketika diubahkan Tuhan, dia suka menceritakan, berbicara firman Tuhan ya. Dia suka untuk berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan luar biasa Paulus ini, dari apa yang dia lakukan ini, dia memberitakan Injil, dia bersoal jawab tentang kitab suci, saudaraku. Sehingga banyak umat Yahudi yang beragama Yahudi ini, mereka ada yang percaya, ada yang menentang dia. Yang menentang dia ini, mereka ingin membunuh Saulus, saudara-saudaraku. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara, kasih Tuhan. Jadi, saudara, ada komitmen, ada pertolongan Tuhan. Ya, jadi lihat yang kedua itu adalah dia mempunyai ciri tetap bersama, tetap berbicara dan bersoal jawab tentang kitab suci ya dengan umat beragama. Jadi dimanapun engkau berada, Tuhan ingin engkau bisa berbicara firman Tuhan. Ketika engkau berbicara firman Tuhan, Bapak Ibu, orang yang mendengar akan firman itu, iman mereka dibangun. Hati mereka dihiburkan. Mereka yang susah, mereka terhibur, Bapak Ibu. Mereka yang lemah, mereka jadi kuat. Dan mereka yang dalam keadaan takut, akhirnya mereka beroleh damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka dengar firman, ya. Daripada engkau berbicara tentang hal-hal yang lain, gosip-gosip yang tidak membangun, mending engkau bicarakan firman Tuhan. Itu jauh lebih baik, saudaraku.
Dan mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudara, ada komitmen, ada pertolongan Tuhan, nyata pertolongan Tuhan. Bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang punya komitmen ini. Saudara. Yang ketiga, dia adalah orang yang tetap apa, saudaraku? Dia tetap membangun akan komunikasi informasi ke saudara-saudara anggota jemaat, ya, sehingga ketika mereka tahu bahwa Saulus mau dibunuh, nah mereka inilah yang akan menolong Saulus, mereka akan menyelamatkan dia. Ini luar biasa. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul 9 ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Amin. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, lihat ya, kalau orang punya komitmen dengan Tuhan, saudara, itu nyata pertolongan Tuhan. Jadi saudara lihat ketika Saulus dalam keadaan bahaya, ada orang yang berencana mau membunuh dia, Tuhan pakai murid-murid yang selama ini bersama-sama dengan dia, saudaraku, sehingga mereka bisa mendengar ada informasi-informasi yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi mereka tahu dan mereka langsung ambil tindakan dan mereka menyelamatkan Saulus sehingga apa, dia tidak dibunuh, saudaraku, ya. Saudara terkasih Tuhan, saya percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita semua. Karena itu mari yang ketiga, saudara, pertolongan Tuhan itu ada pada orang yang punya komitmen, ya. Komitmen untuk apa? Untuk membangun, tetap membangun akan komunikasi, ya. Komunikasi itu penting untuk kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting, ya. Yang kemarin saya bicara tentang intelijennya sorga, saudara-saudaraku, ya. Seorang intelijen sorga itu dia harus bisa mempunyai banyak informasi, ya. Dia bisa mengumpulkan banyak informasi sehingga saudara dia tahu akan apa rahasia, apa siasat dari musuh itu, saudaraku. Dan seorang intelijen sorga itu dia bisa memegang sebuah rahasia. Itu dahsyat. Seperti kemarin yang saya contohkan, ya, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Sebelum dia menjadi seorang presiden, dia ini adalah seorang intelijen yang ditugaskan untuk pergi untuk misi dia, saudaraku. Sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan rahasia-rahasia yang orang pada umumnya tidak tahu. Saudara kasih Tuhan, kita pun demikian. Kita adalah intelijennya sorga. Dan Tuhan mau Bapak Ibu kita mempelajari informasi-informasi penting, saudaraku. Dan saya percaya semua itu dimulai dari dalam kita, Bapak Ibu, ya. Ada hal-hal yang sifatnya ilahi, yang sifatnya saudaraku rohani yang orang dunia tidak bisa mengerti. Tapi anak-anak Tuhan bisa mengerti tentang hal itu, ya. Oke, mari kita lihat saudara yang kasih Tuhan sehingga kita saling memberikan informasi satu dengan yang lain, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang yang selalu menang itu orang yang punya informasi, ya. Saudara lihat orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses itu mereka punya banyak informasi. Ketika mereka punya informasi, mereka langsung atur strategi, saudaraku, ya, sehingga mereka bisa menang dalam apa, saudaraku? Dalam segala bidang, termasuk juga dalam bidang bisnis, ya, saudaraku, ya. Sekarang ini era informatika, jadi arus informasi tidak bisa dibendung, saudaraku. Ya, semua begitu cepat sekali, ya. Dan kita semua bisa mengakses itu, saudaraku. Arus internet ini, Bapak Ibu. Memang ada kadang-kadang hal-hal yang memang positif yang kita bisa belajar dari situ, tapi ada hal-hal yang situs-situs yang berbahaya yang perlu kita hindari, saudaraku. Karena itu memang akan mengganggu kehidupan kita, ya, sebagai anak Tuhan. Tapi ini yang namanya arus informasi tidak bisa dibendung, saudaraku. Sehingga orang-orang saudara-saudara kita yang dulunya, saudaraku, mereka tidak tahu sekarang jadi tahu, ya. Kalau saya lihat salah satu channel, saudaraku, saya lihat soal kesantuan tentang berita tentang Timur Tengah, Israel, Hamas itu kebanyakan yang diberitakan itu suatu informasi yang salah, ya, informasi yang tidak benar, sehingga itu di cross check ternyata tidak seperti itu, saudaraku. Dengan adanya informasi ini kita nggak bisa dibohongi, nggak bisa ditutup-tutupi kebenaran itu, saudaraku. Semua orang pada lihat, semua orang pada tahu, Bapak Ibu, ya. Karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Kita terus akan mengupdate, ya, berita-berita itu. Tapi saya beritahu untuk kita sekalian, saudaraku,
Di atas semua yang kita perlukan, informasi itu kita perlu untuk mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga apa, kita mengerti tentang sebuah rahasia, kita mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, informasi dari luar itu memang penting, tapi jauh lebih penting seperti malam hari ini ketika kita mempelajari firman Tuhan. Wow, meskipun ada deru perang, meskipun ada peperangan, ada kelaparan, ada sakit penyakit, ada bencana di mana-mana, karena aku sudah belajar banyak firman Tuhan, hatimu akan tenang, hatimu akan damai, saudaraku ya. Banyak orang susah, banyak orang bingung, gak karu-karuan, tapi engkau dan saya dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan ya, sehingga kita bisa tenang bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku ya. Ada komitmen nyata pertolongan Tuhan ya. Mari kita lihat yang pertama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Dia ada keberanian untuk mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat seperti yang dialami oleh Saulus ini ya. Dan dulunya Saulus agak takut, sekarang dia punya keberanian mengajar dalam nama Yesus. Kita lihat ya, Kisah Rasul 9 ayat 28. Kisah para Rasul 9 ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Untuk mengajar dalam nama Yesus dibutuhkan keberanian. Nah, keberanian itu bukan serta-merta timbul dari kita, tapi itu dari pekerjaan Roh Kudus. Petrus pun dulu sebelum Petrus penuh Roh Kudus, dia adalah seorang pengecut, saudaraku. Seorang pecundang. Dia ketika ditanya oleh seorang wanita, kamu ini salah satu murid Yesus, Petrus takut. Dan dia bilang enggak, dia menyangkal, saudaraku. Sampai ada orang yang lain, sampai 3 orang bertanya kepada dia, dia sampai menyangkal Yesus. Bahkan yang paling menyedihkan, dia bersumpah, bahkan dia mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Itu kenapa? Karena Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, belum ada keberanian. Tapi beda, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian untuk memberitakan Injil luar biasa. Ya, Saulus juga demikian. Setelah Saulus dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian untuk mengajar dalam nama Yesus. Malam ini siapa butuh Roh Kudus yang memberikan kita keberanian untuk menceritakan nama Yesus. Amin. Saya berdoa supaya saudara semua dipakai Tuhan luar biasa ya, untuk memberitakan Injil. Jangan takut, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi damai sejahtera. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang waspada kepada orang-orang yang berusaha membunuhnya. Ya, ini Saulus. Dia harus waspada kepada orang-orang yang membunuhnya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 9 ayat 29. Kisah para Rasul 9 ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Amin. Nah, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Ya, harusnya mereka bersyukur buat firman Tuhan yang dinyatakan sebagai kebenaran kepada mereka. Malah mereka yang membunuh dia. Kira-kira siapa ini yang mengendalikan mereka? Itu adalah setan, itu adalah iblis, Bapak Ibu. Iblis tidak suka dengan kebenaran. Iblis membenci kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Kita lihat yang ketiga ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diselamatkan ya dalam bantuan ini dari anggota jemaatnya. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 30. Kisah para Rasul 9 ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik saudaraku ya. Orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang mendengar Injil inilah Tuhan pakai mereka untuk menolong dia, menyelamatkan dia ya. Seperti yang dialami oleh Saulus ini. Saulus memberitakan Injil kepada anggota-anggota jemaat ya, murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ketika ada orang-orang yang mengancam membunuh dia, Tuhan pakai saudara-saudara seiman ini, anggota jemaat,
untuk menyelamatkan Saulus luar biasa. Jadi saya percaya tidak ada yang sia-sia. Kalau firman Tuhan diberitakan seorang hamba Tuhan, Tuhan akan menolong dia lewat orang-orang yang telah mendengar firman yang dia sampaikan, saudaraku ya. Dan inilah cara Tuhan bekerja luar biasa. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau engkau punya komitmen dengan Tuhan, ada komitmen maka nyata pertolongan Tuhan ya. Engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi ya. Yang namanya pertolongan, mujizat, kesembuhan itu sangat dekat dengan orang yang bersungguh-sungguh hati. Katakan amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa ya malam ini. Oke, selamat datang Adik Ivan ya, sudah bersama kita. Kita berdoa juga untuk persiapan pernikahan dia ya bersama dengan Grace tanggal 26. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman yang kau taburkan pada malam hari ini buat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami harus mempunyai komitmen di dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan, agar kami boleh menerima pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami tetap menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia di dalam kehidupan kami kepadamu. Dan tetap mau membicarakan soal kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan untuk membangun akan iman percaya kami kepadamu dengan benar, dengan sempurna ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami tetap mempunyai komitmen, taat dan setia kepadamu, maka kami imani, yakin percaya bahwa pertolongan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya, biarlah firman-Mu tepatri di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami tetap mau menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai komitmen kepadamu ya Tuhan, tetap taat dan setia kepadamu. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan, berkati ya Tuhan, pakai dia lebih heran, lebih dahsyat lagi, tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu yang dari surga turun atas hamba-Mu ini, biarlah dapat membagikan firman-Mu itu kepada kami sebagai anak murid-murid-Nya Tuhan dalam kehidupan kami ini. Berkati, berikan umur panjang, sehat selalu, kesempatan dalam kehidupannya hari-harinya, biarlah semakin banyak menyelamatkan jiwa-jiwa dimenangkan dan Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami yang hadir pada malam hari ini pun Engkau memberkatinya juga buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ucapan syukur, terima kasih kami buat firman-Mu. Hanya di dalam Bapa Putra Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah berdoa untuk firman Tuhan-Nya di malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Lukas Krisnanto dan keluarga. Terima kasih Pastor John. Amin. Kembali kepada kita malam ini. Ya. Terima kasih kepada Bapak Franz Angki yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Lukas yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami. Dan semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Adece dari Surabaya. Silakan Ibu Adece. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Kita satukan hati untuk berdoa profetik ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Receive. Ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. I I receive. receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu ADC. Amin. Terima kasih Pak Ya. Jo. Dan Amin. kembali kepada Ibu Rosalin. Silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih kepada Ibu Adice yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan saya bawakan sendiri karena Bruri masih dalam perjalanan, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini kita dapat transfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Som pagi lebih menyegarkan ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 1B. Ini adalah Palem Selatan 4 ya. Salah tulis 4 angka Romawi. Oh, Jalan Ya. Palem Selatan 4 garis miring MB 68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Mari kita semua doakan persiapan acara pernikahan dari pasangan Ivan Kumala Wibowo dan Grace Priscilla Setianto di Gereja Jakarta GKI
CLCC Surabaya pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Hotel Swiss Berlin, Jalan Manyar, Kertoarjo, Surabaya. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng dan notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday November 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 16 November, anak Arsenio Hukubun, kedua tahun cucu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 23 November, Bapak Dermawan Lim, SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859-6427-7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Pak Jo. Bapak Ibu sekalian, untuk tadi yang sudah diumumkannya, Bapak Ibu mendukung channel Sinta Ninik ini karena ini meliput acara-acara kita, kegiatan baik yang offline maupun online ya, tatap muka maupun ibadah Zoom seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa ke channel Sinta Ninik. Caranya Bapak Ibu saya kasih contoh, bisa pergi ke YouTube ya, bisa buka YouTube. Lalu nanti Bapak Ibu bisa ada ini ya. Ini Bapak Ibu lihat yang gerak ini, tanda panah ada seperti lambang kaca pembesar itu ya di pojok kanan atas. Bapak Ibu klik dia, lalu ketik di telusuri YouTube ya. Itu di telusuri YouTube, ketik Sinta Ninik ya. Sinta Ninik. Nanti Bapak Ibu muncul di situ. Sinta Ninik. Ketik begini ya. Oke, ini langsung sudah kebuka nih. Nah, ada tulis Sinta Ninik ini ya. Oke. Nah, disinilah ibadah-ibadah kita di sini yang update ya, di-upload di YouTube. Ya, ini yang lalu tentang di Hotel Swiss Berlin yang di Juanda ini tentang Pak Tirto, pasangan yang menikah ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini acaranya ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kasih tanda like ya. Ini tanda like ada di sini. Ada di sini nih, bawa fotonya Ibu Sinta ini kan ada di sini nih. Tanda like ini ya. Ada tanda jempol. Bapak Ibu bisa klik dia. Nah, supaya ini channel ini bisa berkembang ya. Nanti lihat lagi, Bapak Ibu cari lagi yang tentang CLCC ya. Misalnya di scroll aja terus sampai nanti ketemu. Ada CLCC nanti muncul di situ. Ini memang karena ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini kan ada kita punya ibadah Zoom ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa kasih tanda like juga ya, kasih tanda jempol ya. Di sini. Nah, ini kan belum ada nih. Ini kasih tanda jempol ya, ini. Supaya channel kita nih bisa berkembang Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang pernikahan orang dari mana ini? Pernikahan orang dari Taiwan ini. Waktu mereka datang dari Kediri ya. Nah, ini dia. Dikasih lagi tanda jempol, cari tanda jempol. Nah, kalau warna hitam begini, warna hitam ini karena saya sudah kasih tanda jempol di tampilan layar HP saya, itu berarti sudah ya. Nah, Bapak Ibu tinggal tambah lagi tanda jempol ya. Supaya terus channel ini bisa berkembang karena dia sudah mencapai sekian banyak ini subscriber itu Bapak Ibu ya. Bisa lihat lagi naik-naik terus, bisa Bapak Ibu
untuk tambahkan ya. Ini yang kapan waktu kita kebaktian. Ya, kita kebaktian ya. Kita kebaktian di rumahnya Ibu Nini di Darmo Hills ini. Bapak Ibu bisa kasih tanda itu like ya. Oke. Sehingga semua bisa berjalan baik. Oke. Itu aja Bapak Ibu saya contohkan demikian. Oke, kembali pada host kita ya malam hari ini. Sampai sini sudah bisa paham ya Bapak Ibu ya. Buka di YouTube, cari di kolom penelusuran ya. Telusuri dengan YouTube. Nanti ketik aja Sinta Ninik. Lalu Bapak Ibu tinggal lihat ibadah CLCC ya, kasih tanda jempol. Oke, itu aja. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua memberikan dukungan ya, supaya channel ini bisa berkembang, supaya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Oke, karena dari pihak YouTube mereka sudah merespon akan ibadah kita. Tinggal Bapak Ibu semua dukung, kasih tanda jempol ya. Bisa share ke teman-teman yang lain lagi, supaya banyak yang bisa memberikan dukungan, dan kita semua bisa menikmati. Jadi indah sekali, makanya kalau Bapak Ibu, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tampil ya. Saudara, kita bisa buka kamera, itu bagus sekali. Kalau kita tampil dengan pakaian ya yang bagus, tidak harus mahal ya. Nah, itu sesuatu yang kesannya indah sekali Bapak Ibu ya. Oke. Puji Tuhan, kembali kepada host kita malam ini Ibu Rosalin. Terima kasih Pak John. Ya. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat. Dan sebelum doa berkat, kami akan kembalikan kepada Ibu RDC, koordinator kami yang dipakai Tuhan. Silakan Ibu Adice. Ya, terima kasih Ibu Rosalin yang sudah memimpin kita ya pada malam hari ini sebagai host. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita semua sudah diberkati ya, pastikan kita diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Amin, sama-sama. Bagian dalam ibadah malam hari ini, dan juga semua yang sudah hadir di dalam ibadah malam hari ini via Zoom Gereja CLCC. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat, tetap kuat untuk mengiring Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman. Silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Adice. Dan sekarang kami akan kembalikan kepada Bapak John Sarbunan yang akan membawa doa berkat bagi kami semua. Silakan Bapak John. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan kita angkat kedua tangan kita yang sangat mengasihi kita semua, orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan, orang-orang yang mempunyai komitmen dengan Tuhan, maka nyata pertolongan Tuhan bagimu, sebagaimana Tuhan menolong Saulus. Tuhan memberi dia kelepasan, memberikan dia pertolongan. Tuhan juga menolong semua kita malam ini yang mengerti tentang bagaimana punya komitmen dengan Tuhan, sehingga nyata pertolongan Tuhan atas hidupmu. Tuhan sembuhkan yang sakit malam ini, siapa yang sakit, imani. Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit malam ini di dalam nama Yesus. Terima aliran kuasa Tuhan. Bilur-bilur Yesus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan, menghancurkan segala penyakit di dalam tubuhmu, baik virus, kuman, bakteri, apapun juga jamur di dalam nama Yesus dipatahkan sehingga tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak menyebar kemana-mana bagian tubuhmu yang lain dalam nama Yesus. Aku berkata segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga dicabut dengan akar-akarnya. Malam ini ketika saya mulai menyebutkan namamu satu persatu, imani bahwa saat namamu disebutkan itu artinya kuasa Tuhan sedang datang menghampiri engkau, engkau sedang terkoneksi dengan mujizat, dengan saluran kesembuhan, dengan aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Malam ini imani. Dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Ratna Marlina, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Adece, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan. Adik Ivan, engkau terima kesembuhan. Pak Lukas, engkau terima aliran kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Malam ini Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan. Anak-anak sini James Johan, engkau terima aliran kesembuhan. Kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak
sembuhkan juga Pak Darmawan Lim, sehingga pada waktu dia menikah untuk bulan depan, semua bisa berjalan dengan baik. Juga untuk calon menantu dari Ibu Indriani, yaitu Saudara Christian, sembuhkan dia karena dia akan menikah tahun depan dengan Feli, putrinya. Semua bisa berjalan dengan baik. Ibu Shirley juga di Jerman akan menikah tahun depan juga. Tuhan memberkati persiapan pernikahan. Dan kami doakan juga Ivan bersama Grace akan menikah di bulan ini tanggal 26. Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Untuk kebaktian hari Sabtu pun Tuhan menyertai tanggal 25. Tuhan urapi semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalamnya. Semua yang hadir juga Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Kuasa turun atas semuanya. Kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberi kekuatan bagi yang lemah, memberikan kelepasan, memberikan keluputan bagi yang terikat dan terkungkung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi ya Tuhan, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Bapa, malam ini aku percaya Tuhan juga sudah sembuhkan anak Arsenio, Tuhan sudah sembuhkan Ibu Sandra di Jerman, Tuhan juga Amin. sudah sembuhkan ya Tuhan orang-orang percaya malam ini, anak Yes. Idos yang ada di Malaysia, cucu ponakan dari Pak Frans Angki, Tuhan sudah sembuhkan dia, Tuhan sudah sembuhkan juga Oma Nana, di usia yang bertambah suntuk, Tuhan pulihkan kesehatannya. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Berkati sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Selamat Ya. malam Bapak Ibu. Ya. Selamat siang waktu Jerman. Terima Bu kasih Pak Rosalin, John. Tuhan Tuhan berkati ya. berkati. Ya, Bu Pak Weli Pendeta, Kudung, Tuhan terima kasih berkati. untuk doanya, pelayanannya. Amin. Sama-sama Ya. Bu Weli. Tuhan berkati Bu Ya. Ratna Ibu Marlina. Ibu Pak Lukas, Ibu Tuhan berkati ya. Beli, Pak Frans Bu Angki, Aditya, Ivan, Ibu Tuhan berkati Ros, ya. Bu Marta, Bu dan Pak Adece, Tuhan berkati Lukas, ya. Angki, Pak Pak Lukas, Ivan, dan Ibu Amin. Marta, Ivan, Ibu Sinta, Yohan dan Sinta, James. Yohan, Nah, terima James, kasih. God bless you Halo, all. God bless you all. Selamat malam semuanya. Tuhan Malam. berkati. Selamat istirahat ya teman-teman. Bu Ya. Rosalin, salam buat Pak Ya. Puri, buat semua di Jerman ya. Ya, Oke, selamat istirahat, Ivan. Pak. Salam buat Grace ya, Ivan ya. Salam buat semua di rumah. Oke, Tuhan Ya. berkati. Bye-bye. Bye.